Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, kami datang dari bumi yang jauh, membawa dosa yang banyak. Boleh tak tolong mohon pada Allah, ampunkan dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa pasangan kami, dan dosa sekalian umat Nabi Muhammad SAW. Kita datang tuh kepada orang soleh minta doanya nggak apa-apa. Tapi syaratnya dia masih hidup. Dan benar orang itu orang soleh, bukan dukun. Tapi syaratnya dia masih hidup. Dan benar orang itu orang soleh, bukan dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Saya akan tampilkan satu video dan antum perhatikan baik-baik apa perkataan yang ada di video ini, yaitu bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal dunia, dan ini mungkin di Madinah, mungkin sedang melakukan umrah. Nah teman-teman, banyak sekali saudara kaum muslimin kita yang masih belum memahami yaitu makna tawassul ya. Banyak di antara mereka memahami boleh bertawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Jangankan kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang mereka anggap sebagai orang soleh yang sudah meninggal dunia pun dijadikan sebagai sarana untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla yang disebut sebagai tawassul. Antum bisa lihatlah di banyak video yang beredar di YouTube. Kita lihat bagaimana sebagian saudara kaum muslimin kita menjadikan kuburan-kuburan yang disebut sebagai seorang waliullah, dijadikan perantara katanya agar mudah doanya disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian agar doanya mudah dikabulkan. Dengan alasan mereka membuat analogi sederhana, yaitu ketika kita ingin bertemu dengan seorang presiden, seorang pemimpin atau raja, maka kita tidak bisa langsung katanya bertemu dengan mereka, kecuali melalui perantara, misalkan menterinya atau pejabat yang lebih bawah dari pemimpin tersebut. Mereka menganalogikan yaitu Allah Azza wa Jalla seperti para raja, para pemimpin, presiden. Tidak bisa seperti itu teman-teman. Jangan umpamakan Allah Azza wa Jalla dengan manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Ini isyarat dari Allah Azza wa Jalla bahwa jika kalian butuh sesuatu, ingin meminta sesuatu, minta langsung kepadaku. Bahkan ada satu surah yang setiap waktu kita baca di setiap solat kita, baik solat wajib maupun solat sunnah, yaitu surah Al-Fatihah ayat yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah tempat kami menyembah, dan hanya kepadamulah tempat kami mohon pertolongan. Akan tetapi memang tidak kita ingkari ada istilah tawassul di dalam agama Islam. Namun tawassul seperti apa yang boleh dilakukan? Bukan seperti tawassul yang sebagian saudara kaum muslimin kita memahaminya, yaitu boleh menjadikan orang-orang yang sudah meninggal dunia sebagai perantara. Coba kita lihat videonya. Ya Rasulullah, kami datang dari bumi yang jauh, membawa dosa yang banyak. Boleh tak tolong mohon pada Allah, ampunkan dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa pasangan kami, dan dosa sekalian umat Nabi Muhammad SAW. Wa sallallahu ala Jelas ya. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sayyidina Abu Bakar, Assalamu alayka ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ya Sayyidina Abu Bakar Khalifatul Rasul wa rahmatullah wa barakatuh. Sayyidina Umar pula, Assalamu alayka ya Sayyidina Umar Al-Khattab wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ya Sayyidina
Umar Al-Faruq warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering lupa teman-teman dengan hadis Rasulullah ketika Rasulullah bersabda, jika manusia meninggal dunia maka terputuslah amalannya. Coba pahami makna terputuslah amalannya. Namanya terputus artinya orang sudah meninggal dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri pun tidak bisa dia berbuat apa-apa, kecuali dari 3 jalan, yaitu ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan, kemudian dari sedekah jariyah, kemudian dari doa anak yang soleh. Makanya teman-teman, manfaat dari kita berziarah kubur yaitu ada doa ketika masuk ke dalam kuburan. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur, dan insya Allah kami akan segera menyusul kalian. Kemudian teman-teman, perlu kita ketahui bahwa ketika Rasulullah meninggal dunia, jika memang benar bisa orang bertawasul kepada Rasulullah SAW, kenapa para sahabat tidak melakukan itu? Bukankah ketika Abu Bakar menjadi khalifah banyak sekali permasalahan yang terjadi di zaman Abu Bakar menjadi khalifah? Ada orang-orang yang tidak mau membayar zakat, kemudian ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi baru seperti Musailamah Al-Kadzab. Apakah ada riwayat Abu Bakar mendatangi Rasulullah kemudian berkonsultasi di depan kuburan Nabi atau menjadikannya sebagai sarana tawassul agar Allah Azza wa Jalla yang menurunkan solusi kepada Abu Bakar? Buktinya ketika di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah pernah terjadi musim paceklik teman-teman, musim kekeringan, yaitu sudah lama tidak terjadi musim penghujan. Maka pertanyaannya, apakah Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah atau kuburan Rasulullah untuk menjadikannya tawassul agar Allah Azza wa Jalla turunkan hujan? Tidak. Ternyata Umar bin Khattab mendatangi paman Rasulullah yaitu Al-Abbas. Kemudian Umar mengatakan, wahai Al-Abbas, dahulu kami mendatangi Rasulullah ketika kami memiliki hajat, maka saat ini Rasulullah telah meninggal dunia, kami mendatangimu, maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar menurunkan hujan untuk kita semua. Maka itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Lah, jika memang kuburan Rasulullah bisa dijadikan sebagai tawassul atau sarana untuk tawassul, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tentu para sahabat Nabi yang lebih mendahului kita untuk melakukannya. Tetapi satu pun riwayat tidak ada yang sampai kepada kita yang disampaikan oleh para ulama. Lalu teman-teman, dalam Islam itu sebenarnya tawasul yang diperbolehkan, yang syar'i bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah itu seperti apa sih? Baik, kita simak video dari Ustadz Syafiq Reza Basalamah teman-teman. Ini dia videonya. Di dalam Islam itu ada 3 tawasul yang disyariatkan. Ada 3 teman-teman. Yang pertama tawasul dengan Asma'ullah Al-Husna, dengan nama-nama Allah Azza wa seperti Jalla. doa ketika Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Lihat deh, 2 kata pertama kita tidak berdoa. Kita mengatakan Allahumma innaka, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau cinta dengan maaf. Baru kita minta fa'fu anni, Allah ampuni, maafkan aku ya Allah. Itu tawasul dengan Asma'ullah Al-Husna. Itu yang pertama. Ya Ghafur, ighfirli, ya. Itu nggak masalah. Tawasul yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Amal soleh. Seperti sedekah, puasa sunnah, apa aja. Nabi mengatakan, dawu marbakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan kalian bersedekah. Nggak apa-apa. Kita sedekah ke masjid, ya Allah mudah-mudahan kau sembuhkan ummi ana ya Allah. Nggak masalah. Itu tawasul dengan amal soleh. Yang ketiga, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Ini yang ketiga. Kita datang ke rumah orang soleh itu, ya biasanya kita bawa oleh-oleh atau apa. Tapi Anda nggak tahu maksudnya nasi lengkap ini apakah itu sekedar oleh-oleh buat sang tokoh masyarakat. Kalau memang dia orang yang soleh ya, nggak apa-apa jemaah. Kita datang tuh kepada orang soleh minta doanya nggak apa-apa. Tapi syaratnya dia masih hidup dan benar orang itu orang soleh, bukan dukun. Nah, kita harus jangan sampai yang kita datengin dukun. Datang para ulama itu masih tetap seperti itu, datang kepada gurunya, mengatakan guruku doakan anak. Anak ngomong sama abahnya, mau mi-nya, mi besok anak mau ujian, mi doakan anak mi ya. Mi anak besok mau berangkat ke Bali, doakan. Itu nggak masalah. Itu termasuk tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Para sahabat minta doanya Rasul SAW, minta doanya Abbas, minta doanya orang-orang soleh.
Tidak semua orang dimintain doa. Makanya ketika minta hujan, Umar bin Khattab bertawassul dengan Abbas. Dipanggil Abbas, sini. Kau doa minta sama Allah buat kita. Berdoa. Nggak apa-apa itu jamaah. Tapi jangan itu jadikan kebiasaan sehingga kita nggak mau berdoa. Ente kenapa nggak minta? Wallah, ana takut tidak dikabulkan. Allah itu berfirman, ud'uni astajib lakum. Pasti Allah kabulkan. Kau minta. Jangan takut. Jelas teman-teman, dijelaskan oleh Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Ada 3 bentuk tawasul yang diperbolehkan. Tadi sudah dijelaskan, yang pertama dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla, dengan Asmaul Husna, kemudian dengan amal soleh, kemudian yang ketiga dengan doa orang yang soleh. Nah, berkaitan dengan video yang kita reaction, kita mengerucut ke bagian ketiga yang dijelaskan oleh Ustadz Syafiq Reza Basalamah, yaitu meminta untuk didoakan oleh orang-orang yang soleh. Ini tawasul yang diperbolehkan, yaitu menjadikan sarana orang yang masih hidup untuk mendoakan kita, memohonkan kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang menjadi hajat kita. Ini diperbolehkan. Silahkan antum datang kepada orang-orang yang antum anggap soleh, asalkan memang benar dia soleh dan syaratnya dia masih hidup. Dan terbukti para sahabat Nabi pun melakukan hal tersebut. Contoh, sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Syafiq Reza, dan juga saya sudah jelaskan tadi ketika Umar bin Khattab, para sahabat Nabi mendatangi Al-Abbas. Ini setelah Rasulullah meninggal dunia, ketika musim paceklik terjadi. Buktinya Umar bin Khattab mendatangi paman Rasulullah yang masih hidup untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar turun hujan. Ini tidak masalah. Itu yang dipahami oleh para ulama, teman-teman, yaitu bertawasul dengan doa orang soleh. Maksudnya yaitu mendatangi para ulama, para ustadz, para kiai yang masih hidup, yang memang benar kesolehannya terbukti secara zahir, secara keilmuan diakui, teman-teman. Ini yang kita datangi, bukan menjadikan kuburan-kuburan orang yang kita anggap soleh sebagai sarana untuk bertawasul. Ini jelas tidak diperbolehkan. Ya, orang sudah meninggal dunia kok malah diminta, ya. Orang yang sudah meninggal dunia itulah yang butuh doa dari kita. Ketika antum menjadikan kuburan-kuburan orang-orang yang antum anggap soleh sebagai sarana untuk bertawasul agar doa antum katanya mudah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, berarti antum menganggap isi kuburan tersebut sudah ada jaminan surga. Buktinya antum berharap dari orang yang meninggal dunia tersebut, yang ada di dalam kuburan tersebut, doa kalian tersampaikan olehnya, agar doa kalian mudah terkabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti antum menganggap bahwa orang yang ada di dalam kuburan tersebut, orang yang antum anggap sebagai orang solehkah, walikah, habaibkah, berarti ada jaminan surga. Nah, kalau antum tidak punya keyakinan seperti itu, pasti antum tidak mungkin menjadikannya sebagai sarana untuk bertawasul kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti antum ada rasa ketergantungan atau menganggap bahwa orang yang ada di dalam kuburan tersebut memiliki jaminan, ya, masuk surga, diberikan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau orang yang kita anggap soleh, yang kita jadikan sebagai wasilah, sarana untuk bertawasul, ternyata ya sedang disiksa oleh Allah Azza wa Jalla? Kan kita tidak tahu, ya. Mungkin bagi kita dia adalah orang yang soleh, ternyata bagi Allah Azza wa Jalla tidak. Karena yang sudah positif, yang tidak diragukan lagi, yang dijamin masuk surga adalah para nabi, para rasul, kemudian para sahabat nabi yang disebutkan oleh Rasulullah. Di antara mereka siapa-siapa saja yang masuk surga, itu tidak kita ragukan lagi. Akan tetapi setelah itu, baik itu dari kalangan imam mazhab, para ulama sekelas Imam Bukhari, tidak boleh kita jadikan kuburannya sebagai wasilah untuk bertawasul, karena mereka semua sama seperti kita, tidak memiliki jaminan masuk surga. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang lebih rendah lagi dibandingkan dengan mereka? Tentu sangat tidak layak untuk kita jadikan sebagai sarana. Apalagi kita memiliki keyakinan bahwa ketika kita menjadikan wasilah orang yang berada dalam kuburan tersebut, maka doa kita akan lebih mudah dikabulkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini keyakinan dari mana? Ya, ini anjuran atau ajaran dari siapa?
Sudah jelas kok buktinya di zaman Rasulullah meninggal dunia, tidak pernah para sahabat Nabi diriwayatkan menjadikan kuburan Nabi atau menyebut kemuliaan Nabi sebagai wasilah atau sarana bertawasul kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali teman-teman ya hal-hal yang terjadi, ya perselisihan yang terjadi setelah Rasulullah meninggal dunia. Bahkan ketika Rasulullah baru meninggal dunia pun terjadi perselisihan di antara para sahabat Nabi. Siapa yang lebih utama untuk kita jadikan sebagai khalifah pengganti Rasulullah? Itu pun terjadi perselisihan di antara mereka. Apakah ya ketika itu para sahabat Nabi bertawasul dengan kuburan Nabi lalu mengatakan, wahai Rasulullah, ya mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla agar memberikan solusi yang terbaik. Siapa di antara para sahabat Nabi yang akan menggantikanmu sebagai khalifah? Tidak ada satupun, teman-teman. Tidak ada satupun. Maka teman-teman perlu kita pahami bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu sekali lagi tinggal menunggu balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ya, tidak bisa kita jadikan sebagai sarana agar doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang yang sudah meninggal dunia butuh doa dari kita. Betul, Nabi Muhammad telah dijamin masuk surga. Para sahabat Nabi yang disebutkan Rasulullah dijamin masuk surga, akan tetapi tidak bisa juga dijadikan sebagai sarana untuk bertawasul. Lah kalau mereka para nabi, ya kemudian sahabat Nabi tidak bisa dijadikan sebagai sarana untuk bertawasul, bagaimana dengan orang-orang yang jaraknya jauh dengan mereka? Dengan imam mazhab pun tidak bisa. Dengan para tabi'in yang zamannya Rasulullah dekat dengan tabi'in, tidak bisa. Tidak bisa, teman-teman, ya. Tidak bisa dijadikan orang yang sudah meninggal dunia sebagai wasilah untuk bertawasul. Hatta itu seorang nabi, hatta itu para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Barakallahu fikum. Semoga diskusi singkat ini sebagai masukan dan pencerahan bagi kita semua, dan semoga ini menjadi nasihat, teman-teman, ya, sebagai nasihat dari saudara kaum muslimin antum. Dalam hal ini ana, teman-teman, dan video ustadz-ustadz yang kita tampilkan melalui channel ini. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni segala dosa-dosa kita, dan saya mohon maaf kepada Allah Azza wa Jalla jika ada salah-salah kata, dan kepada antum semua. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.